بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia di muka bumi ini adalah mereka harus bekerja. Mereka setiap harinya harus berusaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Daud alaihi salam. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai Daud dan keluarga Daud, termasuk di dalamnya adalah anaknya Sulaiman bin Daud alaihi salam. I'malu, bekerjalah, berusahalah, syukra, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur adalah seorang hamba senantiasa beramal, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia, setiap harinya matahari terbit, mereka senantiasa bekerja. Ini tabiat semua manusia. Kemudian di antara manusia ada yang bekerja, dengannya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan di antara manusia dengan bekerja setiap harinya, dengannya dia membinasakan dirinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Adam alaihi salam di dalam surat Thaha, Allah berfirman menjelaskan tentang kehidupan di surga. Betapa indah kehidupan di surga. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, "Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha." Wahai Adam, sesungguhnya engkau selama hidup di surga tidak akan pernah merasakan yang namanya lapar, dan tidak akan pernah kekurangan pakaian sehingga engkau telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Dan selama di surga wahai Adam dan istrimu Hawa tidak akan merasakan yang namanya dahaga, rasa haus, dan tidak akan merasakan yang namanya terik matahari. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki Nabi Adam dan Hawa istrinya selama di surga, rezeki itu mendatanginya. Sebagaimana kata Allah di surat Maryam, "Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya." Dan bagi penduduk surga, mereka didatangi oleh rezeki-rezeki mereka, bukan mereka yang menjemputnya. Tapi ketika di dunia, Allah ingatkan kepada Adam alaihi salam, "Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Allah berfirman kepada Adam dan Hawa istrinya, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini, syaitan, adalah musuh bagi kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannah." Maka janganlah iblis ini membuat kalian menjadi sebab kalian diusir dari surga. Apa konsekuensinya kalau diusir dari surga? Fatashqa. Niscaya kalian akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, di antara bentuk kesengsaraan hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup di surga yang dialami oleh Adam alaihissalam, ketika di surga Nabi Adam tidak perlu berletih atau membuat dirinya capek di dalam mencari rezeki, karena rezeki itu datang.
Bahkan Allah mensifati buah-buah yang ada di dalam surga di surat Al-Haqqah, kata Allah, qutufuha daniyah. Pohon-pohon yang ada di surga itu buahnya pendek-pendek, tanpa menantikan musim untuk mendapatkan buah-buahan yang diinginkan, sehingga penduduk surga langsung memetik dari pohon-pohon yang ada di surga untuk merasakan buah yang ada dalam surga. Tapi di dunia, kata Ibnu Katsir, seseorang harus menjalani sebab untuk menjemput rezekinya. Inilah yang membuat manusia sengsara ketika dikeluarkan dari surga, yang mana dahulu Allah menjamin rezekinya didatangi. Nabi Adam didatangi rezekinya, tapi selama di dunia dia harus menjemput rezekinya. Dan itu kita alami semuanya, tidak ada yang menafikan ketetapan Allah ini. Setiap pagi matahari terbit, kita harus siap-siap untuk berangkat. Yang ke kantor, yang ke ladang, dan seterusnya. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita ke kampung halaman yang dulu Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayah dan ibu kita Adam dan Hawa, yaitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah realita kehidupan manusia yang setiap hari beramal dan bekerja. Namun ada ketetapan Allah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan hadits qudsi. Kata Allah, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini di siang dan malam hari senantiasa melakukan dosa, dan aku adalah Allah yang Maha Pengampun. Dosa yang dilakukan oleh mata, melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat, melihat aurat wanita, wal'iyadu billah, mengambil harta yang bukan milik kita yang dilakukan oleh tangan, mengucapkan sesuatu yang membuat hati saudara kita tersakiti, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazatin. Di sini ada dua, humazah dan lumazah. Humazah adalah orang yang mencela manusia dengan ucapannya. Adapun lumazah, mereka yang mencela manusia dengan gaya tubuh, dengan gerak tubuhnya. Maka keduanya ini wailun, mereka akan mendapatkan wail. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wail ini salah satu nama lembah di neraka Jahannam, wal'iyadu billah. Maka inilah realita manusia yang setiap hari dia harus bekerja, dan ternyata setiap hari juga dia sadar atau tidak sadar akan mengumpulkan banyak sekali dosa. Namun ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam surat Al-Maidah, i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha pedih azabnya, maha pedih hukumannya. Akan tetapi ketahui pula lah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang dengannya seorang bisa menggugurkan dosa-dosanya, yang dengannya dia bisa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Kita lihat amalan-amalan yang kita lakukan di dalam rutinitas kita sehari-hari, di dalamnya terdapat penggugur-penggugur dosa bagi seorang hamba. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu
abwabul jannati fi kulli yaumil itsnaini wal khamis. Setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka ketika 2 hari ini, pada saat pintu-pintu surga dibukakan, maka setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dosanya akan diampuni. Illa rajulan, kecuali seseorang. Dia juga tidak menyekutukan Allah, tapi dia tidak diampuni. Kenapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dikarenakan orang ini antara dia dan saudaranya terdapat permusuhan. Fayuqalu anziru lihadaini. Maka dikatakan para malaikat yang mencatat pengampunan dosa hamba-hamba ketika hari itu, tangguhkan pengampunan untuk kedua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pekan ada hari di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ati, thumma tatahhara thumma tatahhara bima istata'a min tuhr, wa yaddahinu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi, thumma kharaja ila al-masjid lam yufarriq baina ithnain illa ghufira lahu min dhanbihi ma bainahu wa bainal jum'ati allati taliha." Ketika hari Jumat, tidaklah seorang muslim dia mandi dengan niat mandi Jumat. Kemudian dia bersuci. Lalu dia memakai wewangian, memakai parfum. Lalu dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan shaf antara 2 orang. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Maka ketika selesai sholat Jumat, dosanya akan diampuni antara Jumat yang pada waktu itu dan Jumat yang setelahnya. Kemudian setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya waktu untuk dosa-dosa mereka diampuni. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Pada hadis yang setelahnya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Pada hadis yang setelahnya lagi dalam Sahih Bukhari, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." 3 amalan. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan beriman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, atau dia melakukan salat tarawih, atau dia melakukan salat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ini akan menjadi sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu minallahi an yukaffira as-sanatal baqiyah was-sanatal madiyah." Saya memohon kepada Allah agar menjadikan puasa Arafah ini menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Dan puasa Ashura yang dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 Muharram, atau 9, 10 dan 11 Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Ashura yukaffiru as-sanatal madiyah," atau sana, puasa di bulan pada tanggal yang kita sebutkan tadi pada bulan Muharram 9 atau 10 atau 11, puasa yang dilakukan pada hari-hari ini akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba selama setahun. Allahu Akbar. Ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertobat, tapi dia tidak membutuhkan taubat hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga selainnya, dari Abu Hurairah dan sahabat yang lain, setiap malam tatkala sepertiga malam terakhir tersisa, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, lalu ia mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." Apakah ada yang berdoa kepadaku pada saat itu, pada sepertiga malam terakhir, sehingga aku berikan permintaannya?
Apakah ada yang memohon ampunan kepadaku pada waktu itu sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Kata Hafidz Al-Hakami dalam manzuma Sulamul Wusul, wa qad rawat thiqatu an khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala fi thuluthil akhiril laili yanzilu yaqulu hal min taibin fayuqbilu. Pada malam-malam ini akan terlihat hamba-hamba yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari pengampunannya. Dia bangun di tengah malam untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan salat malam, salat tahajud yang ditutup dengan witir, kemudian dia meminta, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan orang seperti ini di surat Az-Zumar. Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang di malam hari dia bangun, berdiri, ruku', salat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika manusia yang lain enak tidur di atas ranjang-ranjang mereka, lalu Allah sebutkan motivasi yang membuat dia mau bangun di tengah malam di waktu-waktu yang paling nikmat untuk tidur. Kata Allah, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Tidak lain dia bangun untuk salat malam dikarenakan dua hal. Apa itu? Dia takut akan datangnya hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui, yang mengenal Allah, yang mengetahui keagungan Allah, yang mengetahui pengampunan Allah, apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui? Dikarenakan dia mengenal Allah, dia mengetahui bahwasanya Allah membukakan pintu taubat di tengah malam hingga ia bangun. Adapun orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya pada malam-malam itu, tidak terbetik di dalam hatinya untuk bangun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, karunia Allah yang ia berikan kepada kita, bahwasanya kita senantiasa melakukan dosa sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang pernah berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat. Dan bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa, karena pasti semua orang terjatuh ke dalam dosa. Yang menjadi aib, yang memalukan adalah tatkala seseorang telah terjatuh ke dalam dosa, dia tidak mau bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan orang yang berbuat dosa, terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah, ini diantara sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Imran, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ini? U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya Allah sebutkan siapa orang yang bertakwa. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa kontinu dalam bersedekah, baik itu di dalam keadaan lapang, tanggal muda habis terima gaji, atau mungkin tanggal tua. Dia berusaha walaupun 1.000, 2.000, tapi ada namanya sesuatu yang kontinu. Dan ini amalan yang paling dicintai Allah. Dalam Sahih Bukhari secara muallaq, kata Imam Bukhari, bab ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang sifatnya kontinu walaupun sedikit. Kemudian kata Allah, ini sifat pertama orang yang bertakwa.
senantiasa berinfak walaupun dalam perkara yang lapang atau sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah mereka, mampu menahan emosi mereka. Wal 'afina 'anil nas. Tidak cukup hanya menahan emosi saja, tapi mereka juga memaafkan orang yang berbuat salah kepada mereka. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Di antara sifat orang bertakwa setelahnya adalah orang-orang yang mereka ini melakukan dosa, terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian mereka bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka mengingat Allah, mengetahui keagungan Allah, mengetahui bahwasanya Allah maha luas ampunannya dan Allah maha pedih azabnya, mereka pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang bertakwa. Lalu mungkin kita akan bertanya, yang kita sebutkan tadi berupa digugurkannya dosa-dosa dengan sholat Jumat, puasa Ramadan, malam sholat tarawih, sholat di malam Lailatul Qadar, atau berwudu, demikian juga memperbanyak langkah yang tidak mungkin kita sebutkan satu-satu, tinggal sedikit waktunya. Mungkin ada yang bertanya, itu tadi dosa kecil. Sekarang kalau dosa besar, apa yang harus seseorang lakukan? Perlu diketahui bahwasanya definisi dosa besar disebutkan al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Dosa besar adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebutkan hukumannya di dunia ini, atau yang sifatnya pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara definisi dosa besar. Adapun selainnya adalah dosa kecil. Seperti misalnya berzina wal'iyadzu billah, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang semisalnya, maka ini adalah dosa besar. Apabila seseorang terjatuh dalam perkara ini, maka dia tidak diterima taubatnya kecuali memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah an-nadam. Dia harus menyesal akan apa yang telah pernah dia lakukan. Misalnya seseorang wal'iyadzu billah pernah meminum khamar, maka dia sadar bahwasanya itu kesalahan, dan dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang telah berlalu. Dia khawatir akan ancaman Allah tentang peminum khamar ini. Dan peminum khamar hukumannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dicambuk dengan 40 kali. Namun pada zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dikarenakan peminum khamar semakin banyak, beliau menambahkan dengan ta'zir 40 lagi, sehingga menjadikan 80 kali dicambuk. Ini tahapan yang pertama yang dicapai seseorang apabila ingin bertobat dari dosa besar. Yang kedua, dia harus al-ikhla'. Dia harus meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan juga meninggalkan pelakunya. Dan inilah yang disebut dengan hijrah ma'nawi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah itu hakikatnya secara ma'nawi adalah mereka yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian yang ketiga, taubat seseorang tidak diterima kecuali dengan merealisasikan 3 ini. Yang ketiga adalah dia harus berazam, bertekad untuk tidak kembali terjatuh ke dalam dosa tersebut. Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat ini, maka biidznillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian setelah dia melakukan 3 hal ini, dia bersegera memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Ini kalau seandainya berkaitan dengan hak Allah. Adapun apabila berkaitan dengan hak manusia, baik itu berupa harta maupun kehormatan, maka dia harus menambahkan syarat yang keempat. Apa itu? Apabila bentuknya harta, dia pernah merampas atau mencuri, mengambil tanpa izin dari harta saudaranya, maka dia harus kembalikan harta tersebut. Kalau seandainya yang pernah diambil hartanya ini sudah meninggal, maka dia berikan kepada ahli warisnya.
Karena seorang yang sudah meninggal, hartanya adalah milik ahli warisnya. Apabila ahli warisnya juga sudah dia tidak ketemukan lagi, maka dia bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal atau atas nama orang yang dia tidak ketemu lagi, baik dianya maupun ahli warisnya. Tapi dengan catatan, apabila suatu saat orang itu dia ketemu kembali, maka dia tetap harus mengembalikan uangnya walaupun sudah pernah disedekahkan. Ini apabila berupa harta. Apabila berupa kehormatan, baik itu ghibah, namimah, menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka dia harus membalasnya dengan menyebutkan kebaikan kepada saudara-saudaranya yang telah dia ghibai atau jatuhkan kehormatannya. Ini syarat yang harus ditambahkan oleh seorang hamba apabila dosa besar yang dia lakukan berkaitan antara dia dengan sesama makhluk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya setiap jengkal langkah yang kita lakukan apabila kita, terlebih kita yang hidup di ibu kota ini, melihat ke kiri kanan, terkadang hati berkeinginan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mata memandang sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, telinga mendengar hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka bersegeralah mencari taman-taman surga, majelis-majelis ilmu yang di situ akan memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membuat seseorang merasa takut kepada Allah kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang membuat seseorang cinta kepada Allah kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sedikit cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati kita, dan semoga cahaya itu terus membesar dan menjadikan kita semakin terus termotivasi untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita melakukan hal ini melainkan kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan semata-mata dari saya dan kekurangan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.